Selamat siang, Bapak. Ya, oke. eh Suara saya terdengar jelas nggak? Atau terdengar suara berisik nggak di tempat saya? Dengar jelas, Bapak. Baik, ini sudah masuk semua. Sepertinya ada satu orang yang belum masuk, Bapak. Oke, mungkin langsung kita mulai saja ya. Sudah jam 1. Terakhir kemarin itu pertemuan kita adalah, bentar ya. Ada kertas yang besar, HP-nya seperti ini. Yang panjang lagi kan? Baik, minggu kemarin kita, kalau nggak salah ada 3 soal ya. Ada 3 soal yang kita yang dijadikan PR ya. Sudah dikerjakan semua belum? Silahkan ditampilkan. Saya sudah, Bapak. Yang sudah siapa? Coba ditampilkan. Saya boleh deh, Bapak. Boleh, silakan. Bentar ya, Bapak. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sebentar. Sudah? Ini siapa nih? Namanya siapa namanya? Nama saya Inayah, Bapak. Oke, nah, ya. Inaya Arafah ya. Iya, betul, Bapak. Oke, silakan. Ini gambarnya di Iya, tempat saya terdengar suara kayak gergaji gergaji nggak? Suara selain suara saya. di saya tidak terdengar, Bapak. Hanya suara saya ya. Iya, betul, Bapak. Oh ya udah oke. Soalnya saya lagi di lab workshop nih mahasiswa pada ngerjakan eh, pada lagi buat alat peraga. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita perhatikan pada gambar punyanya Inayah ini ya. Eh di sini keterangannya garis key itu melalui titik A dan B. Titik A dan B yang warna biru ya. Oke, kemudian titik F itu terletak pada key, pada key. Tentukan tentukan saja F-nya sembarang gitu ya. Kalau F-nya sembarang ya berarti mudah. Tinggal lukis saja Q1 atau Q2 atau Q3 dan tentukan F1-nya di situ gitu ya. Oke. Lukis F1, F2 dan F3. Ini Inayah langkah pertama apa yang kamu gambar dulu? Melukis Q1 dulu atau Q2 dulu? Atau Q3 dulu yang dilukis? Saya cari B1-nya dulu buat bikin Q1, Bapak. Oke, benar. Setelah Q1 ketemu, apa yang ditentukan? Yang ditentukan cari Q2. Dari Saya Q2, cari A2-nya betul. dulu. Terus setelah ketemu Q2, Kemudian baru cari
A3 sama B3-nya. Biar ada Q3. A3 sama B3. Ya, betul. A3 sama B3. Lalu F-nya gimana? Kan F-nya sembarang tuh. Apa dulu yang kamu tentukan? F-nya kan sembarang. Karena Nah, dia pasti ada di garis Q. Q itu kan yang dia ada di garis melalui titik AB. Jadi pastikan proyeksinya F1-nya kan ada di Q1. Jadi saya pertama F1-nya itu saya taruh di sini, di Q1. betul. Dari F1 dulu berarti ya. Iya, saya dari F1 dulu. Habis itu Terus? cari F2-nya, terus ternyata di sini kan dia intersect. Dia ada di garis Q2 proyeksinya yang F2-nya. Terus? Kemudian F3-nya dia juga intersect di Q3, Bapak. Oke, tinggal Iya, dilanjutin aja gitu ya. ya kemudian saya hubungkan. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan nggak yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sekarang yang nomor selanjutnya. Nomor Boleh, Pak. selanjutnya, boleh. Siapa nih namanya? Devina. Devina Aisyah ya. Devina, mana tadi orangnya? Oh, Devina Aisyah. Oke, gimana? Kan awalnya ada A sama dengan A3 sama B sama dengan B2 ya, Pak. A sama, oke, itu A dan B. Ya, yang pertama diketahui berarti A3 dan B2 ya. Iya, betul, Pak. Oke, terus? Terus kan ini tuh kayak satu garis gitu ya, Pak. Nah, saya tuh bikinnya awalnya dari yang A sini ke sini buat nyari A2-nya. Terus kan didapat jadinya G, bentar. Terus dihubungin sama yang B2 jadinya dapat G2 ya, Pak. Terus yang A2 sama yang G2-nya tuh saya di hide dulu, terus bikin garis ke sumbu Z ini yang B3, terus dihubungin sama A3. Nah, terus kan jadinya bisa diginiin ya, Pak. Nah, Terus? A1 sama B1 kayak biasa diproyeksiin ke sumbu Y yang ini sama yang sumbu X-nya. Nah, terus diambil titik sebarang di P1 yang ini, Pak. Terus dari P1 ini diambil tegak lurus ke sumbu yang X ini, didapat yang ini P2 ini, Pak. Terus dari P2 ini diambil tegak lurus ke sumbu Z-nya, jadi dapat P3 ini. Nah, baru Ya. dibalikin lagi, Pak, sama saya begini, Pak. Wah, caranya gitu. Digeser dulu ya, berarti ya biar ketahuan ya. Iya, soalnya kalau dari yang circular arc tuh nggak bisa gitu, Pak. Oke, sekarang gini coba. Yang diketahui kan titik A dan titik B atau A3 dan B2 gitu ya. Di mana titik-titik itu kan menembus tuh. Garisnya kan menembus ya. Bidangnya kan melalui dua titik itu kan. Kalau kalian bayangkan ini gambar bangun ruang dalam tiga dimensinya seperti apa bangun aslinya? Harus bisa dibayangkan. Ini beda kasus ini sama yang punyanya yang Inaya tadi ya. Ada yang bisa membayangkan nggak gambarnya seperti apa? Gambar ruangnya. Ya, prisma segitiga gitu, Bapak. Kenapa? Bukan ini kan masih garis kan. Iya. Jadi kalau dibangun ruang,
Coretan saya terlihat nggak? Terlihat, Bapak. Oke. Kan titiknya di sini, ya. Itu titik B. Kemudian ini itu titik A. Nah, sedangkan bidang itu melalui titik A dan B di mana ini segaris nih. Maksud segaris itu ya tingginya sama gitu ya. Tingginya sama. Dan biar kelihatan gini aja. Kalau segaris itu kan artinya tingginya sama. Ini B misalnya. Ini ke sini putus-putus. Ke sini. Kemudian ke sini. Nah, ini tingginya sama nih. Ini titik A. Ya. Kira-kira bidangnya seperti apa yang melalui kedua titik itu? Apakah kalau seandainya si Devina itu menggambar garis A1, B1 yang di bawah ini, berarti bidangnya tegak lurus. Berarti bidangnya yang ini ya. Berarti bidangnya yang ini kan? Bener nggak? Betul, Pak. Oke. Ada kemungkinan lain nggak selain bidang yang itu? Ini sebenarnya soal terbuka ini lebih dari satu jawaban sebenarnya. Ada bidang yang lain nggak kira-kira? Selain yang tegak lurus terhadap bidang alas atau bidang H. Ada yang lain nggak bidangnya? Jawaban Gina sudah benar ini. Siapa? Devina ya. Jawaban Devina sudah benar. Tapi ada yang jawaban lain nggak? Ada yang lain nggak kira-kira? Yang melalui titik A dan B ini. Ada. Yang mana? Ya ini kalau diteruskan. Nih saya pakai ungu. Ya, kalau diteruskan kan. Kok ke bawah? Nah, yang horizontal yang sejajar dengan bidang H, ya. Paham kan maksudnya kan? Jadi ada dua kemungkinan di situ. Yang pertama adalah bangun yang tegak lurus terhadap bidang H, ya, yang digambar oleh Devina. Kemungkinan kedua itu adalah gambar yang bidang yang sejajar dengan bidang H. Ini ada dua kemungkinan. Jadi waktu melukis itu kita juga harus membayangkan bentuk sesungguhnya. Bentuk sesungguhnya itu artinya bentuk dalam gambar tiga dimensinya ya. Dalam tiga dimensinya seperti apa? Oke. Ini kemungkinan pertama. Oke, sudah benar Devina yang pertama. Ada yang mencoba yang lain nggak jawabannya? Silakan. Yang kemungkinan kedua tadi, gambar lukisnya kayak apa kira-kira? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Yang gambar alternatif keduanya yang saya lukis tadi, kemungkinan keduanya. Nah, yang mana, Pak?
Fauzan, silakan Fauzan. Enggak, saya baru join, Pak. Mohon maaf. Yang Oh, mana, Pak? tak pikir mau ngerjakan Iya, mau ngerjain. tugas kedua. Soalnya yang mana, Pak? Soalnya yang ini, yang soal kedua PR. 11 ini ya, 11D ya? Sorry. 11D betul, 11D. Oh, udah saya, Pak. Bentar ya. Coba Fauzan. Ya, bentar, Pak. Beda sama yang punya Devina nggak, Fauzan? Punya Devina kayak gimana, Pak? Uh, punya Devina kak? Coba tampilin lagi punya Devina. Sebentar, Pak. Nah ini punya Devina nih. 11D ya. Oh Um, beda. Coba kayak apa punya si Fauzan? Eh, sebentar. Ini proyeksi garis ya, bukan itu ya? Bidang ya? sama ya, Pak? Oh, sorry, sorry. Ini kan, Pak. Oh, sorry, sorry. Ini sama kayak Devina ya, sorry. Tadi bayangan saya ini menggambar bidang ya. Ini kan garis ya, yang titik terletak pada garis ya. Iya, Pak. Betul. Oh, maaf. Berarti punya Devina salah kalau gitu. Punya Fauzan juga pasti salah. Lah, Iya, sorry. kalau Tadi bayangan pikiran saya tadi ini membuat bidang tadi. Bukan ya, ini kan menentukan lukisan dari sebuah garis yang terletak, sebuah titik yang terletak pada garis gitu kan. iya. Dan ini ceritanya adalah ada garis G yang menembus titik A dan B. Oke, ini masih salah ternyata. Lah, serius salah, salah, Pak. Iya, Ini salah. P1 di Ini sini. gambar sorry sorry kok salah. Sorry sorry. Ini benar ini, sorry ini benar. Udah di bener. Tadi pikiran saya tadi bayangan saya membuat bidang tadi. Oke. Ini sama kayak Devina ya. Berarti udah bener apa salah, Pak? Ya ini udah benar ini udah benar. Oke, oke. Siap, Udah siap. benar. Ini sama. Jadi jawabannya cuma satu ya, bukan jawabannya lebih dari dua ya, karena ini membuat sebuah garis bukan bidang. Kalau bidang tadi bisa lebih dari satu. Oke, sudah benar. Tak pikir beda tadi Fauzan. Sekarang yang selanjutnya itu 11E. Ada yang mau nyoba? Silakan. Bapak saya mau nyoba. Oke, silakan. Siapa? Salwa ya? Tapi kalau salah maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Izin share screen Pak. Oke, silakan. Garis Q melalui titik A dan B. B-nya pada sumbu Z. Kemudian A-nya itu menembus bidang itu ya, bidang H ya. Bidang H. Oke, gimana nih cara melukisnya, Salwa? Jadi pertama Pertama, saya buat A2-nya dulu Pak. Ini kan ada A1, ini B2. Nah buat A2 terus habis itu kan ketemu A2-nya. Jadi ada dari B2 sama A2 itu disambungin
ngebentuk garis Q2. Tuh. Terus? Nah, setelah itu karena B2-nya ada di sini, Mm-mm. maka B1-nya itu ada di titik pusatnya, Pak, Mm-mm. proyeksinya. Kan tadi A1-nya udah ketemu. Mm. Maka kalau disambungin A1 sama B1 itu ngebentuk garis Q1. Ya, oke, betul. Setelah itu Terus? di apa yang tadi B sama dengan B2. Nah, B3-nya itu proyeksinya bakal sama juga kayak B2 karena proyeksi terhadap bidang apa saya lupa. Bentar, Pak. Bidang D. Dan D, betul. Ya. Nah, terus kan udah ketemu B3-nya, tinggal nyari yang A3. Nah, saya bentuk dulu apa tarik yang pakai ini, Mm. kayak apa sih namanya? Tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan sumbu Y-nya dari titik A kan nemu ini, nemu titik ini. Ya, Terus saya bentuk pakai lingkaran dari titik pusat sampai titik yang ini didapat A3-nya pakai oke. intercept. Kemudian Ya, apa disambungin dari A3 sama B3 ke bentuk Q3 ya. gitu, Pak. Oke, udah benar. Terus titik F-nya, oh tadi udah ya. F-nya udah belum tadi? Belum. F-nya Belum. sama sih kayak tadi Inaya, saya bentuk dari F1 dulu karena F1 kan bakal ada titik F kan bakal ada di garis Q. Hmm. Maka proyeksi dari F1-nya itu bakal ada di Q1 juga, Pak. Terus Ya, dipakai tegak lurus, dapat F2, F3 gitu, Pak. ya betul. Kalau F3 dulu ditentukan bisa nggak? Yang F2 S1-nya? Kamu nulis F3 dulu di Q3. Mm-mm. Menentukan F1 F2-nya bisa nggak? Bisa sih, Pak, tapi berarti dari F3, kalau saya kebayang dari F3 ke F2, baru ke Nah, F1. iya. Oke. Ya dari mana aja bisa sebenarnya ya. Iya, Dari iya, F1 dulu atau F2 dulu juga bisa. iya, Pak. Karena titik F itu sudah terletak pada garis Q. Oke. Iya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya. Sekarang, oh, bentar ya. Saya izin stop share ya, Pak. Ya, stop dulu nggak apa-apa. Sekarang itu materinya adalah kemarin itu kan letak titik pada garis ya. Sekarang itu kedudukan titik pada bidang, berurutan. Titik pada garis, titik pada bidang. Oke dulu. Garis pada bidang ya, garis pada bidang. Saya mau share dulu, mana share.
Nah, kedudukan garis pada bidang. Jadi kalau kemarin kan titik pada garis. Kalau titik pada garis itu misalnya titik P pada garis M. Nah, berarti G1 pada M1, G2 pada M2, G3 pada M3. Nah, sekarang garis pada bidang sekarang. Jadi jika ada garis alfa terletak pada oh, kok garis alfa terletak pada bidang alfa ya? Misalnya pada garis oh ini garis A maksudnya, bukan garis alfa ya, garis A. Harusnya dibikin M gitu ya. Jika garis A terletak pada bidang alfa, maka pada umumnya titik tembus pertama dari garis A terletak di alfa 1 atau titik tembus kedua dari garis A terletak di alfa 2 atau nah titik tembus ketiga dari garis A terletak di A3. Jadi eh, pada umumnya gitu ya. Nah, pada umumnya itu contohnya seperti ini. Nah, itu ada bidang alfa yang segitiga itu yang dihubungkan oleh titik-titik merah ya, titik-titik merah. Ada bidang alfa ini. Kemudian ada garis A itu yang garis biru yang terletak pada bidang alfa, pada bidang alfa. Atau mungkin saya gambarkan satu persatu saja. Stop share. Ini ada 3 titik nih. Ini bidang alfa. Ini bidang alfa ya, bidang alfa. Di sini ini namanya alfa 1, alfa 1, yang bawahnya alfa 1. Di sini itu alfa 2, alfa 2, kemudian yang di kiri itu alfa 3. Ini dalam bangun ruang ya, bangun ruangnya seperti ini bayangan. Nanti yang kalian lukiskan hanya alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya aja. Di dalam garis atau di dalam bidang alfa itu ternyata ada sebuah garis. Ada sebuah garis. Nah, otomatis garis itu kan pasti menembus dua bidang ini kan. Entah itu dia menembus di bidang H, kalau menembus di bidang H pasti di alfa satunya gitu ya. Atau dia itu menembus bidang V, nah pasti dia letaknya di alfa 2. Atau dia menembus bidang D, letaknya di alfa 3. Pasti ada ini, ya paling tidak ada dua lah. Ada dua. Kalau bidangnya seperti ini, ada dua titik tembus. Misalnya dia menembus di sini. Nah, ini saya kasih warna merah. Ya. Dia menembus di dua titik itu. Nah, ini adalah garis tembusnya. Kalau saya gambarkan lainnya ya seperti ini kira-kira ya. Atau pakai ruas garis saja biar mempermudah. Nah, seperti ini garisnya. Ini garis M misalnya. Kita jangan pakai A ya. Ini garis M. Kalau untuk mencari M1 mana ya mudah, sama kayak mencari titik pada garis. Tegak lurus dulu.
dari si dari titik yang ditembus yang di bidang V tegak lurus dengan itu yang sumbu X. Nah, ketemunya di sini gitu ya. Kemudian saya lukis pakai warna biru saja biar membedakan. Nah, itu dia. Ini adalah M1 ya. M1 di sini. M1 di situ. M2 yang mana? M2 sama. Dari titik tembus yang pertama tegak lurus dengan sumbu X apa saja dengan sumbu Y dari perpotongannya kemudian hubungkan titik tembus kedua dengan nah mulai itu adalah titik dari M1 yang di sini ya. Ini yang M2. M2. Mungkin garis proyeksinya ini jangan warna biru juga. Warna hitam. Ini warna hitam. Jadi yang biru-biru itu, garis-garis biru itu adalah M1, M2. Nah, M3 mana? M3 ya. Sama, tinggal lukis saja. Sejajar sumbu X, perpotongannya dengan sumbu Y, kemudian sejajar sumbu, sorry, dari sini ya, dari titik satunya, sejajar sumbu X, perpotongannya, ini kita hubungkan, nah, ini adalah M3. Ini adalah M3. Ini garis proyeksi. Nah, kalau kita lihat di mana di bidang H-nya nanti bentuknya seperti ini, ya. Ini ada titik tembus nih pasti ada yang nempel. Kalau kita lihat di sub bidang D-nya, nah gambarnya seperti ini nanti, ya, seperti itu. Kalau saya lihat di bidang proyeksi ketiga atau bidang D, nah seperti ini lah kira-kira. Nah, gambarnya seperti ini. Sekarang lukisannya seperti apa? Lukisan pada bidang D. Jadi yang diketahui pertama itu pasti bidang alfanya dulu ya. Bidang alfanya misalnya di sini. Ini ada alfa 1, ini ada alfa 2, alfa 3-nya ini alfa 3. Nah, ini tadi alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, kemudian titik tembusnya ya, titik tembusnya kan tadi di alfa 1 dan alfa 2 ya. Nah, ini karena titik tembus, tadi saya lukis pakai warna apa nih biar selaras, biar harmoninya selaras. Oh, titiknya warna merah. Titiknya warna merah.
Ini kalian terlihat kan GeoGebranya kan? Yang saya tampilkan? Ya, Pak. Oke. Terlihat. Khawatirnya nggak terlihat. Ini saya lukis yang ada lobangnya ya. Mau pakai lingkaran semua boleh, lingkaran kecil kayak yang bawah ini, atau mau pakai yang kotak semua juga boleh. Yang jelas ini menandakan titik tembus. Sama seperti ini kan titik tembus dia. Menembus bidang V dan bidang H. Yang kita ketahui ini itu garis apa tadi? Garis M ya. Ini adalah M1. Ini adalah M1. Tadi pakai warna biru biar membedakan. Untuk melukis ini M1 ya. M1. M1. Jadi M1 itu dilukis cukup diketahui dua titik tembus saja udah langsung bisa dilukis M1-nya. Yang pertama kan dari titik yang terletak pada titik tembus di bidang H. Nah, kemudian dari titik tembus bidang kedua tinggal tarik tegak lurus ke sini. Nah, itu ketemu. Ini adalah M1. M1. Nah, sekarang untuk melukis M2 bagaimana? Sama, dari titik tembus yang paling bawah atau titik tembus pada bidang H, tegak lurus, kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya ditentukan, kemudian hubungkan garisnya. Ini pakai warna biru dengan titik tembus. Nah, itu adalah M2. Ini adalah M2. Ini M2. Ya, M2. M3-nya mana M3-nya? Sama M3-nya. M3-nya tarik tegak lurus titik tembus pertama yang di sini ke garis sumbu Y, titik tembus yang kedua tegak lurus sumbu Z, tentukan titik potong kedua-duanya gitu ya. Kemudian, nah ini yang belum, yang sumbu Y-nya karena ada dua, nah di sini ya. Nah, ini udah ketemu. Inilah M3. Saya sembunyikan semua. Nah, ini adalah M3. Ini boleh dihapus. M3. Setelah itu lukis juga garis proyeksi ya, biar terlihat nyambung. Ini semua ada hubungannya. Nah, ya, tuh. Jadi intinya kalau sebuah garis terletak pada sebuah bidang, paling tidak ada dua titik tembus. Ada dua titik tembus yang bisa dilukis. Ya, paling tidak ada dua titik tembus yang bisa dilukis. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin sebuah garis yang terletak pada sebuah bidang tapi hanya memiliki satu titik tembus? Dan bisa jawab enggak? Apakah mungkin sebuah ini diketahui sebuah bidang alfa misalnya dan sebuah garis M. Dan garis M itu terletak pada bidang alfa. Apakah mungkin titik tembusnya hanya ada satu? Kalau mungkin seperti apa bangunnya? Ada bisa jawab nggak? Ini saya save dulu nih. Mungkin nggak? Saya gambar lagi. Apakah mungkin sebuah bidang alfa
Apakah mungkin sebuah bidang alfa dan garis M dengan garis M-nya itu terletak pada bidang alfa. Kemudian pertanyaannya adalah apakah mungkin hanya memiliki satu titik tembus? Diketahui M pada alfa. M pada alfa. Pertanyaannya apakah mungkin M hanya memiliki satu titik tembus? Jika iya, seperti apa bangunnya? Bangun alfa dan garis. Nah, ini pertanyaan nih. Diketahui M pada alfa, apakah mungkin M hanya memiliki satu titik tembus? Kalau tadi kan contohnya punya dua titik tembus, ya. Kalau tadi kan yang contoh yang tadi kan punya dua titik tembus nih. Misalnya titik A dan titik B gitu ya. Misalnya ini saya kasih nama nih. Ini titik A dan titik B dan titik B. Ya. Punya titik tembus dia, yaitu titik tembus A dan titik tembus B. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi ini sama M-nya itu pada alfa. Titik garis M terletak pada bidang alfa. Cuman nggak tahu seperti apa bangun alfanya, titik M-nya juga seperti apa kita nggak tahu. Pertanyaannya adalah apakah mungkin M hanya memiliki satu titik tembus? Jika iya, seperti apa bangun eh, bidang A, ini bidang gitu ya, bidang alfa, kok udah besar semua, bidang alfa dan garis M tersebut. Nah, seperti apa bidang alfa dan garis M tersebut? Ada yang bisa jawab kira-kira? Silakan. Coba dipikir-pikirkan dulu. Eh, tunggu sambil kalian membayangkan seperti apa gambarnya. Saya mau ngecek mahasiswa yang workshop dulu ya, sebentar ya. Baik, Bapak.
Sudah ketemu seperti apa bangunnya? Bisa jawab nggak? Ada nih, ini salah satunya seperti ini salah satunya. Salah satunya seperti ini. Kalian coba cari yang lain nanti. Kalau saya membuat seperti ini sudah ada bayangan nggak kalian? Saya mau membuat seperti apa? Ini alfa satu gitu ya. Ini alfa 2, ini alfa 3. Nah, pertanyaan saya, ini bangun alfanya seperti apa? Ada yang bisa jawab nggak? Tegak lurus apa? Atas sejajar dengan apa gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Ben- Tegak lurus sifat dengan khususnya apa? Lurus bidang H, Pak. Sebentar ya, sebentar ya. Ya, tadi siapa yang mau menjawab? Silakan. Ini yang bidang, ini tegak lurus bidang H kan, Pak? Bener kan? Tegak lurus terhadap bidang H, ya betul. Terus Atau yang mungkin apa lagi selain itu? yang yang tak terbatas ke atas itu ya, Pak, bidangnya ya. Betul, ini kan ke atas tak terbatas nih. Makanya titik tembusnya cuma satu di alfa. Di mana, Fauzan? Makanya titik tembusnya cuma satu kan, Pak, di Iya, alfa di satu. mana letaknya? Itu di bawah di alfa satu. Oh, di alfa satu, ya betul. Jadi kalau kondisinya seperti ini, ya berarti tembusannya di alfa satu gitu ya. Betul. Ini titik tembusnya. Garis A-nya yang mana? Garis A-nya ke atas berarti. Ini garis A ya. Sorry, garis M ya. Ini garis M.
garis M. Ini satu kemungkinan ya. Kemungkinan yang lain apa ya? Sama sih dengan kondisi yang sama sebenarnya. Misalnya dia sejajar dengan atau tegak lurus dengan bidang V, tegak lurus dengan bidang D gitu ya, dan seterusnya. Dengan kondisi yang sama itu memungkinkan hanya ada satu titik tembus. Nah, sekarang gambar lukisnya seperti apa ini? Ada yang bisa mencoba nggak? Ini tak terbatas ke atas sebenarnya ya. Yang garis atas ini sebenarnya kalau di geometri lukis ini nggak bisa dilukis, nggak bisa dilukis ini kosong gitu. Atau nanti ini pakai tanda panah misalkan, ke atas terus artinya. Tuh. Sekarang kalau gambar lukisnya, dua d yang kedua. Jadi dia tegak lurus ya. Kalau tegak lurus. Nah, sekarang ada yang mau nyoba nggak? Silahkan seperti apa gambarnya. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Kemudian titik tembusnya hanya ada satu yang terletak pada alfa 1. Kira-kira seperti ini gambarnya. Nanti kalau pada alfa, kalau beda bidang H, penampakannya seperti ini. Kalau pada bidang V, penampakannya seperti ini nanti kira-kira nggak pas. Kalau pada bidang eh, D, penampakannya seperti ini. Silakan, ada yang mau mencoba untuk melukis di bidang-bidang proyeksi, di bidang H, V, dan D, yang di dua dimensinya seperti ini. Silakan, dicoba dulu di komputer masing-masing. Silakan yang mau mencoba. Ya, Pak, saya coba ya, Pak. Oke, silakan. Saya stop dulu nih. Saya gambar bidangnya dulu, Oke. biar enak. Alfa 1 itu ya. Iya,
Cara bikin sinar gimana sih, Pak? Kenapa? Cara bikin sinar. Nah, Ah, itu jangan gitu gambarnya, dan Fauzan. gitu. Itu kan bisa geser-geser itu, bisa nggak tegak lurus. Cara bikin sinar pakai sinar kan, Pak? Kenapa? Kenapa? Bikinnya pakai sinar kan, Pak? Iya, pakai sinar, betul. Pakai yang itu dulu, eh, garis tegak lurus dulu. Oh, Nah, tegak lurus dulu. Nah, dengan sumbu Y-nya, satunya juga sama. Tentukan satu titik dulu, titik, titik, oh, di mana aja gitu ya? di mana aja. Kan yang penting kan nanti bisa melukis sinar garisnya. Sembunyikan, baru pakai sinar garis. Nah, itu baru alfa satu, alfa 2, alfa 3 ya. Ah ya, terus kan ada Titik tembusnya dulu, sembarang aja. Di yang nah, di alfa satu. Jenis titiknya ganti tuh, yang ada lubangnya. Oke, terus ini ini titik M lah ya, anggap titik M. ya, ini putus-putus nih. Apa ya, Pak? Itu yang saling kari. Oh iya, sorry. Apa itu? M sama dengan M1 gitu kan, Pak? Oh, nggak bisa di situ. Harusnya di caption kalau nulisnya. Oh, nggak bisa ya. Tuh berarti kalau mau yang titik G tadi itu tulis M sama dengan M1 di properties saja. Klik kanan, object properties, basic, di Oh, basic. basic. Di sini ya, Pak. Ya, ya betul. M kecil dong. M1 underscore 1. Kalau Pakai bisa itu. tombol topsnya nggak bisa underscore, Pak. Oh, ya udah. Oke. Udah gini, tinggal cari Hmm. M2 tinggal kan ya. Ah. Udah, Pak, selesai. Nah, M2-nya mana? Berapa? M2, M3, Ini. mana M2? Oh, bukan. Itu bukan M2. Oh, bukan M2 ini, Pak. Iya, tadi kan garisnya tegak lurus dengan alfa satu kan? Garis. Iya, benar. Iya. Nah, jadi kalau diproyeksikan ke bidang V kan berupa garis juga Oh, harusnya. berpakai. Oh, iya, saya lupa, Pak. Dibikin anunya dulu ya, sinar ya. Ya, tuh. Nah, itu mau yang M3 ya. Iya. Oke.
Ya, yang kirinya. Ya, betul. Yang digambar putus-putus itu yang mana ya, Pak? Yang putus-putus yang setengah lingkaran tadi. Nah, itu putus-putus sama yang ke atasnya putus-putus. Oh, alah. Nah, ini kan putus-putus. Nah, ini juga ya, Pak, berarti. Iya, itu putus-putus. Itu namanya garis proyeksi namanya. Atas yang ke atas juga harus putus-putus. Eh, Eh, nah, udah beres ya, Pak? ya, betul. Tinggal kasih nama alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama M2 dan M3-nya ya. Oh iya. M2 itu berarti nama garisnya, Pak? Iya, nama garisnya. Nama proyeksi garis M Nah, terhadap bidang proyeksi kedua atau bidang proyeksi V. Ya. M2 yang mana Fauzan M2? ini Ya, betul. M3. Udah. Dan itu. Oke. M1-nya berupa titik ya. Oke, Pak. Ya, bagus. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Tadi sudah titik pada garis, garis pada bidang. Nah, sekarang yang ketiga, titik pada bidang. Nah, titik pada bidang. Titik pada bidang. Oke. Sebelum ke titik pada bidang, ada beberapa istilah nih yang perlu kalian pahami terkait dengan letak garis pada bidang. Ya. Jadi ada beberapa istilah. Istilahnya yang pertama, selain garis-garis yang letaknya sembarang pada bidang alfa, ada juga garis-garis pada bidang alfa yang letaknya istimewa. Nah, letaknya istimewa, yaitu garis yang sejajar alfa 1 atau yang sejajar alfa 2 dan juga sejajar alfa 3 sebenarnya ya, dan sejajar alfa 3. Nah, garis-garis istimewa itu dinamakan dengan garis utama. Kalau garis yang sejajar alfa 1 atau sejajar dengan bidang H itu disebut garis utama pertama. Kalau sejajar alfa 2 atau garis yang sejajar dengan bidang V itu disebut dengan garis utama kedua. Kalau ketiga ya sama ya, disebut dengan garis utama ketiga. Jadi istilahnya cuman ada kata-kata garis utama pertama kalau dia sejajar alfa 1 atau bidang H, dinamakan garis utama kedua kalau dia sejajar dengan alfa 2 atau bidang V. Seperti apa sih yang dimaksud dengan garis utama? Ini contohnya. Gambarnya seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini itu ada bidang alfa yang segitiga, kemudian ada garis A. Garis A itu yang warna biru. Jadi garis A ini posisinya terletak pada bidang alfa. Taunya dari mana? Oh, taunya dari titik tembus ini. Ya, titik tembusnya itu titik tembus pertama dia terletak pada alfa 3, titik tembus kedua dia terletak pada alfa 2. Ternyata garis A itu menghubungkan kedua titik tembus itu. Maka dapat kita simpulkan atau dapat kita katakan bahwa garis A itu terletak pada bidang alfa. Ya. Jadi ada bidang, ada garis di bidang itu. Nah, kemudian
Ternyata garis A itu sejajar dengan alfa 1. Tahunya dari mana sejajar alfa 1? Nah, kalau kita proyeksikan garis A itu ke bidang H, ternyata alfa 1-nya sejajar dengan A1. Ya, pertama sejajar. Garis utama pertama. Kalau seperti itu otomatis A2 dan A3 atau garis proyeksi pertama dan garis proyeksi ketiga A2 dan A3 itu menjadi sebuah garis lurus nanti. Kalau kita lukiskan ya. Seperti itu. Coba kita lihat nah, seperti ini gambarnya ya. Nih. Alfa 1 sejajar A1, kemudian A2, A3-nya dia menjadi segaris. Ini nanti ada fungsinya ini. Kok dinamakan sebagai garis utama. Nanti ada kegunaannya. Dan itu sangat bermanfaat sekali pada saat kalian diminta untuk melukis sebuah garis yang terletak pada bidang. Nah, ada titiknya melayang. Titik melayang ini terletak pada bidang alfa. Kalian diminta untuk melukis proyeksi-proyeksinya atau diminta untuk melukis A1, A2, A3 gitu ya. Nah, sifat-sifat ini akan memudahkan kalian untuk melukis hal tersebut. Ini salah satu cara. Kemudian kalau garis utama kedua hampir sama nih. Coba kalian perhatikan. Yang garis A yang warna biru, kemudian saya proyeksikan ke bidang V A2 gitu ya. Jadinya A2, ini A1. Oh, sorry, ini masih garis utama pertama karena A1 sejajar dengan alfa 1. Ini cuma bentuk lainnya aja, bentuk lain bidangnya ya. Jadi bidangnya itu segitiganya ke kanan. Kalau tadi kan segitiganya numpang gitu ya. Menopang. Nah, kalau gini ke kanan. Nah, garis gambar lukisnya seperti ini. Jadi dia ke kanan, ke kiri. Nanti kalian akan banyak menemukan atau menemui model-model gambar lukis yang seperti ini. Jadi nggak ada sumbu Z-nya, hanya sumbu X aja yang digambarkan. Jadi ke kanan, ke alfa 2 itu ke kanan atas, alfa 1 itu ke kiri atas. Ini sebenarnya ada ya, sumbu Y, sumbu Z ada di sebelah kiri, cuman nggak dilukis. Kenapa? Karena memang gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Apakah bisa dilukis? Ya bisa. Cuman apa ya, gambarnya agak sulit mungkin, agak sulit. Karena ini memang fokusnya ke serong ke kanan ya, serong ke kanan. Oke. Nah, ini contoh untuk garis utama kedua. Kalau kalian lihat nih ada garis A, kalau saya proyeksikan ke bidang V ternyata A2 sejajar dengan alfa 2. Nah, itu sejajar tuh. A2 sejajar alfa 2. Kemudian kalau kita lukis A1-nya pasti sejajar dengan sumbu X. Kalau garis utama pertama A2 sejajar alfa 2, A1 sejajar sumbu X. Kalau saya lukis alfa 1 sejajar A1, ini garis utama pertama, A1 sejajar alfa 1, pasti A2-nya sejajar dengan sumbu X-nya. Gambarnya seperti ini. Diingat-ingat. Jadi kalau A1 sejajar alfa 1, maka A2-nya sejajar dengan sumbu X. Gambarnya seperti ini nanti, gambar ruangnya, 3 dimensinya. Kalau gambar 2 dimensinya seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi ya, sama ya. Nah, ini sama seperti. Jadi kalau kalian ingat mungkin di pelajaran fisika, ternyata ini mirip kayak
pencerminan yang cembung cekung ya, masih ingat nggak kalian? Paling lupa paling. Jadi kalau cekung atau cembung ada garis ke sana, bidangnya kalau dipantulkan ke bawah gitu dan seterusnya. Jadi ini mirip, ternyata ada hubungannya ke fisika, ke pencerminan yang cembung cekung ya, cembung cekung. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ini tentang garis utama pertama dan garis utama kedua. Jadi ada yang letaknya istimewa. Letaknya istimewa. Garis utama. Kok nggak keluar? Jadi kalau kalian ada gambar gitu ya, ada gambar. Ini misalnya sambil sebelah kanannya aja. Jadi ada bidang alfa misalnya, alfa 1 seperti ini gitu ya. Alfa 2, sorry tadi alfa 2 dan alfa 1. Jadi kalau seandainya kalian menemukan atau mau melukis garis utama pertama, misalnya ada titik di sini, nah ini sejajar. Saya melukisnya sekarang yang alfa 1, sejajar dengan A1. Ini tadi A1 gitu ya. Ini A1, kemudian di sini alfa 1. A1 dan alfa 1 sejajar ini ya. Nah, untuk melukis A2-nya mana? Gampang, tinggal tarik tegak lurus ke atas dari titik potongnya dengan sumbu X, ketemu di sini, dari sini baru sejajar dengan sumbu X. Hmm. Ini dulu ya, biar nggak hilang. Pasti ceritanya seperti itu. Jadi kalau ada garis utama pertama, pasti garis A2-nya atau proyeksi keduanya itu sejajar sumbu X. Begitu sebaliknya. Kalau ada garis utama kedua maka nanti akan ketemu garis utama. Ini A2. A2. Itu ya. Itu pula sebaliknya. Kalau seandainya ada garis A2 ke sana, misalnya garis M gitu ya. Garis M itu sejajar dengan alfa 2. M2 berarti namanya. Yang merah nih, saya gambar warna merah. Biar membedakan. Ini ada M2. M2-nya sejajar dengan alfa 2 nih. M2 sejajar dengan alfa 2. Alfa 2. Sejajar. Nah, maka melukis M1-nya mana? Sama. Tarik garis tegak lurus tumbuh X.
tegak lurus sumbu X sampai memotong di alfa 2. Di alfa 1. Nah, memotong ya. Di alfa 1. Kemudian dari alfa 1 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, sorry, salah gambar. Sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X. Bisa sembunyikan dulu. Nah, ini sejajar dengan sumbu X. Pak, Ini ya. Pak, Iya, bagaimana? ah, Pak, Bapak lagi sharing GeoGebra, Pak. Iya, GeoGebra. Muncul nggak di sana? Oh, ini di saya doang yang Masih nggak buku, muncul, Pak. apa di yang lain muncul ya? Di saya juga masih yang buku, Pak. Oh, jadi yang saya lukis nggak kelihatan ya? Nggak, Pak. Kalau di yang lain juga nggak kelihatan ya? Enggak, Saya share. di buku. Oh, sorry, saya itu share-nya berarti yang buku ya. Iya, Pak. Tadi Yang masih. ini nggak kelihatan yang ini, yang sekarang. Oh, jadi saya ngomong sendiri dong tadi. Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi sekarang. Satu persatu dulu. Saya udah harus berurut. Jadi ceritanya seperti ini dulu. Jadi ada alfa 1 dan alfa 2 bidang. Bidang alfa 1. Apa? Di toolbox. Nah, ada garis A1. Ini A1. A1 itu sejajar dengan alfa 1. Nah, maka untuk melukis A2-nya, A2 itu pasti sejajar dengan sumbu X. Jadi A2-nya seperti ini. Saya lukis dulu nih. Garis proyeksi sampai dia memotong alfa 2. Kemudian dari titik potong itu lukis A2. Nah, ini. Pasti seperti itu sifatnya. Kayak melukis yang di fisika ya. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya itu untuk garis utama kedua. Ini ada ini ada M2 sekarang. M2 itu posisinya, dia itu yang merah ini ya, sejajar dengan alfa 2. Sejajar dengan alfa 2. Kemudian, untuk melukis M1 bagaimana? M1 itu pasti sifatnya sejajar dengan sumbu X, itu pasti. Nggak mungkin tidak. Cara melukisnya bagaimana? Nah, cara melukisnya pertama, potongan M2 dengan sumbu X, tarik tegak lurus sumbu X sehingga memotong alfa 1 di sini ya, di hitam-hitam ini di sini. Nah, dari titik itu kemudian kalian lukis sejajar dengan sumbu X. Nah, ini adalah M1. Ini M1. Paham? Ada yang ditanyakan kira-kira? Berarti udah pasti ya, Pak? Kalau ada Udah hal pasti, kayak gitu. iya, udah pasti tidak mungkin tidak. Karena Oh, memang sifat alaminya memang seperti itu, nggak mungkin tidak. Jadi kalau makanya dia dinamakan sebagai letak
garis pada bidang yang istimewa, makanya dinamakan sendiri seperti itu. Ini nanti fungsinya banyak ini fungsinya mempermudah kalian untuk melukis kalau ada titik yang melayang. Misalnya ada titik P, dia melayang nih. Kalau yang kemarin kan titik-titik yang kalian lukis kan nempel pada bidang-bidang proyeksi ya. Misalnya P1 pada H, tentukan P2, P3 itu gampang. Atau mungkin ada titik P pada bidang D. Nah, kalian tentukan P1, P2-nya itu bisa. Nah, ini sekarang posisinya P itu melayang. Gimana cara melukisnya? Nanti ada caranya. Kita belum ke situ. Yang penting ini dulu dipahami cara melukisnya ya. Ini yang dinamakan dengan garis utama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Selanjutnya kita ke titik pada bidang. Kan ada pertama titik pada garis ya. Kedua garis pada bidang, titik pada bidang, garis pada bidang. Nah, yang ketiga itu adalah titik pada bidang. Kedudukan titik pada bidang. Nah, sekarang coba bayangkan, jika titik P terletak pada garis A, sedangkan garis A terletak pada bidang alfa, maka titik P akan terletak pada bidang alfa. Ini di geometri ruang pernah dibahas ini. Jadi kalau ada titik pada garis A, ya bayangkan ya titik pada garis A. Sedangkan garis A pada bidang alfa. Hal itu dapat dikatakan atau dapat kita katakan bahwa titik P itu terletak pada bidang alfa. Gitu ya. Ini kayak di logika matematik ya. A maka B maka C, kesimpulannya A maka C. Ya, sama. Kita pakai logika matematika juga di sini. Kita pakai. Sebaliknya, jika bidang alfa melalui garis A dan garis A melalui titik P, maka bidang alfa melalui titik P tersebut. Ya, sebaliknya. Ini contohnya. Ini kayaknya gambar ruwet ya. Nah, kalian perhatikan, di sini ada bidang alfa yang segitiga ini, yang melalui titik-titik warna merah. Kemudian ada garis A itu yang warna biru. Kemudian ada titik P itu yang warna hijau. Kalau titik P terletak pada garis A, sedangkan garis A terletak pada bidang alfa, maka otomatis pasti P itu terletak pada bidang alfa. Jadi perantaranya itu adalah garis ya, perlu diingat. Jadi kalau kalian ingin menentukan sebuah titik pada bidang, ada perantara, apa perantaranya? Garis. Nah, paham ya? Mungkin kalian ingat kalau di geometri ruang kemarin kan, kalau gambar coret-coretan, apa namanya? Misalnya ini ada bidang gitu ya. Kalau menentukan sebuah titik pada bidang kan tentukan dulu garis yang berpotongan gini ya. Ya, masih nggak tahu kalian mungkin lupa. Jadi untuk tentukan titik pada bidang ya tentukan garis dulu. Apakah garis itu pada bidang tersebut atau enggak? Kalau iya ya berarti titik itu pada bidang tersebut. Jadi perantaranya adalah garis. Ya, perantaranya garis. Jadi kalau kalian bisa melukis titik pada garis, bisa melukis garis pada bidang, pastinya bisa melukis titik pada bidang. Intinya di situ. Nah, ini cara melukisnya sekarang. Cara melukisnya seperti ini. Jadi ada sebuah titik P, sudah diketahui P1, P2, P3. Kemudian ada bidang alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Kalau seandainya titik P itu terletak pada bidang alfa, nah maka kalian bisa melukis P1, P2, P3. Contohnya seperti ini contohnya. Saya langsung ke contoh konkret aja. Tapi saya hapus dulu ya, biar bisa ke sini. Apa yang P pada bidang 2D kedua? Kok kosong? Itu dulu aja.
titik pada bidang 2D. Misalkan diketahui sebuah bidang alfa. Ini diketahui ini bidang alfanya. Alfa 1, alfa 2, kemudian ada alfa 3. Oke. Dan diketahui titik P. Ini misalnya P1. Jadi kondisinya seperti ini kondisinya. Diketahui bidang alfa. Kalau saya ngomong alfa artinya ya alfa 1, alfa 2, alfa 3 ya. Dan titik P1. Kemudian selain itu titik P terletak pada alfa. Ya alfa. Lukis P2 dan P3. Nah, ini diketahui itu bidang alfa di titik P1. Kalau ngomong alfa berarti alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 itu bisa dilukis. Alfa 1, alfa 2, alfa 2, dan alfa 3. Dan titik P1. Nah, P1 yang biru ini, atau saya kasih warna merah aja ya. Dan P1. Ini ceritanya P-nya melayang ya pasti ya. Kenapa? Karena titik P terletak pada bidang alfa. Terletak pada bidang alfa. Oke. Yang diminta adalah melukis P2 dan P3. Perlu diingat kemarin. Yang tadi, kalau titik P terletak pada bidang alfa, maka dapat kita ketahui atau dapat kita tentukan P terletak pada garis, misalnya garis M, dan garis M terletak pada bidang alfa. Itu kunci yang pertama. Ya, kunci yang pertama. Kemudian kunci kedua, kalian kan sudah bisa melukis garis pada bidang. Macam-macam caranya tadi, pakai garis sembarang atau menggunakan cara garis yang garis utama. Garis sembarang itu kan tadi kalau sebuah garis pada bidang kan paling tidak bisa dilukis titik tembusnya ya, masih ingat nggak? Kalau dalam kasus ini kan tidak tegak lurus ya. Bidang alfanya kan tidak tegak lurus. Kata tadi kan contohnya kalau satu titik tembus, berarti kan bidang alfa itu kan pasti tegak lurus bidang H, tegak lurus bidang V, tegak lurus bidang D. Tapi kalau dalam kasus ini bidang alfanya kan topang gitu ya, miring ya, miring. Nah, paling tidak kalau miring seperti ini pasti ada 2 titik tembus minimal, 2 titik tembus. Nah, sekarang
kalian diminta untuk menentukan P2 dan P3. Ingat perantaranya apa tadi? Garis ya. Garis. Kalau perantaranya garis, berarti saya bisa melukis cara pertama dulu menggunakan garis sembarang. Yang jelas ada sebuah garis yang melalui P1. Melalui P1, ambil aja garis M1. Saya ambil titiknya dulu. Nah, misalnya titiknya di sini gitu ya. Titik sembarang itu saya hubungkan, kemudian ketemunya di sini. Ini saya hidupin dulu. Kemudian ini ada garis sembarang. Anggap saja ini garis M1. Nah, ingat konsep yang pertama. Kalau sebuah titik terletak pada garis M, titik P pada garis M, maka P1 pada M1, P2 pada M2, P3 pada M3. Jadi langkah pertama inilah yang menentukan kalian. Jadi kalau langkah pertama salah, selanjutnya pasti salah. Ya. Yang pertama tentukan dulu garis yang memuat titik P. Nah, kalau P1 diketahui, kalian harus membuat M1 dulu. Nah, ini M1 sudah. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah melukis M2. Gimana cara melukis M2? Gampang. Dari titik yang ini tegak lurus sumbu X, ketemu titik potongnya di sumbu X, gitu ya. Kemudian ini tegak lurus yang ini, ketemunya titik potongnya di alfa. Ini saya hubungkan. Ini adalah M2. M2. Perhatikan baik-baik yang saya ucapkan. Ya. Jadi perpotongannya kalau ada garis M1 dilalui oleh titik P1, maka cara melukis M2-nya dari titik yang biru ini ke atas, ketemu sumbu X, karena ini pasti letaknya di bawah gitu ya. Kemudian dari sini ke atas. Ini aja udah diketahui titik tembusnya. Ini titik tembusnya, titik tembus pertama yang di situ. Titik tembus yang kedua di sini, yang di atasnya. Garis proyeksi. Ini digeser-geser nggak masalah selama masih di dalam kuadrannya ya, dalam pokoknya itu. Oke, sampai di sini menentukan M2. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada, bagus. Nah, sekarang menentukan M3. Sama kayak cara yang sebelumnya, dari titik tembus kedua tegak lurus, ketemu titik potong di sini dengan sumbu Z. Kemudian dari titik tembus yang pertama tegak lurus, ketemu titik potong di sumbu Y-nya, pakai lingkaran. Kemudian di sini, ya. Nah, ini adalah M3. Ini adalah M3. Ini adalah M3. Sampai di sini, ada yang ditanyakan nggak? Jadi langkah pertama, lukis M1 dulu. Langkah kedua, M1 sembarang ya. Ini saya pakai garis sembarang. M1-nya garisnya sembarang. Asal melalui P1. Lukis M2, lukis M3. Kalau udah ketemu M1, M2, M3, gampang melukis P2, P3-nya. Tinggal tarik tegak lurus. Nah, ketemulah di atas ini
Ini adalah P2, kemudian dari sini tegak lurus, pasti berpotongan di sini. Kan konsepnya itu ya. Kalau titik P pada M, maka P1 pada M1, P2 pada M2, P3 pada M3. Udah ketemu. Saya lukis garis proyeksinya ke atas. Ini apa namanya? Ini P2, ini P3. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ini cara satu ya, cara satu. Menggunakan garis M sembarang. Kalau cara dua bagaimana cara dua? Cara dua itu menggunakan garis utama atau garis yang istimewa. Cara dua. Kebetulan kondisinya sama. Ini saya hapus dulu. Nah, kondisinya awal seperti ini ya. Tadi garis utama itu atau garis yang istimewa tadi kan ada dua jenis ya, dua kemungkinan ya. Dia sejajar alfa 1 atau sejajar alfa 2. Ya. Nah, kalau dalam kondisi ini berarti yang bisa kalian lukis sejajar alfa 1 apa sejajar alfa 2? Ada yang bisa? Yang bisa dilukis garis M-nya sejajar alfa 1 atau sejajar alfa 2, di mana nanti garis yang sejajar itu harus memuat titik P gitu ya. Ada yang tahu nggak? Oh iya jelas alfa 1 ya Pak? Iya, betul. Harus sejajar dengan alfa 1. Kenapa ya? Karena P1, ada titik P1 di sini. Ya. Nah, ini garis M1. Kita pakai warna biru biar terlihat gitu. Hmm. Ini namanya garis M1. M1. M2-nya nanti punya sifat khusus apa? Sifat khusus M2. Ada yang tahu? Nih sejajar sumbu X. Pak. Berarti ya. Betul, Fauzan. Sejajar dengan sumbu X. Dari titik potongnya dulu di alfa 2, kemudian dari titik potong itu sejajar dengan sumbu X. Ketemunya. Ini pasti ke sini nanti, akan jatuhnya di situ sama. Tapi saya gambarnya dari bawah aja ya. Ini kalau saya lukis lingkaran gitu ya, ini pasti akan jatuhnya sama di situ. Nggak akan beda. Nah, dia nggak akan bohong gitu ya. Kalau sudah ketahuan titik M1, nah, ini harusnya digambar pisah nih, biar ada M1, ada M2, gitu. Ada M3. Ini tuh M.
Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Ya. P2 yang mana dulu P2? Tinggal tarik. Saya masih cari, tapi yang Zoom satunya ada di GDS. Jadi kalau saya pindah ke sana ya kejauhan. Ini sudah hampir jam 3 ya. Kurang sedikit lagi sih sebenarnya. Sebentar. Kayaknya Mohon maaf Bapak.
Mohon maaf, Bapak. Jadwal perkuliahan seharusnya selesai pukul 14.50, Bapak. Dari P1. Dari P1 tegak lurus sumbu Y. Sumbu Y. Kemudian titik potongnya pakai lingkaran gitu ya. Pakai lingkaran, kemudian titik potong di sini. Sepertinya jaringan internet di GHA putus ya. Jadi intinya seperti itu ya, nanti ya. Titik potongnya di sini. Nah, kemudian tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya, disitulah P3. Nah, di situ P3 ya. Ini P3. Ini warna merah. Nah, di situ P3. Saya rasa sudah jelas ya. Nah, nanti cara melukisnya seperti itu. Ini contoh satu saja. Nah, nanti saya kasih beberapa soal lagi yang seperti ini, melukis titik pada bidang gitu ya. Nanti kalian coba sendiri gimana caranya. Bisa pakai cara satu, bisa pakai cara dua. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terserah, mau luring boleh, mau daring juga boleh. Nanti kita tentukan tempatnya kalau mau luring. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Nanti ada PR. PR saya berikan di tempat seperti biasa ya, di Google Drive. Kalian akses lagi di situ. Kita bahas minggu depan. Ya. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat sore, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, saya lihat dulu ya. Baik, Bapak.